Halo semua, selamat bertemu lagi dengan saya Rinovia Simanjuntak di kuliah MA 2151 Simulasi dan Komputasi Matematika. Kita sudah memasuki video terakhir di mata kuliah ini. Bab terakhir yang kita bahas tentu saja tentang ABM, Agent Based Model atau model berdasarkan agen. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana kita menerapkan model tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pergerakan katak tebu. Jadi katak tebu itu nama latinnya Bufo marinus, ya, dan ini merupakan pemangsa natural ya dari larva kumbang atau bahasa Inggrisnya beetle group yang merupakan hama bagi akar tebu. Ya. Nah, di awal abad ke-20 katak ini gitu ya dibawa oleh Kementerian Pertanian Amerika Serikat ke Puerto Rico untuk mengatasi masalah hama yang diakibatkan oleh kumbang ya. Jadi hama bagi akar tebu ini tadi ya, beetle grub tadi. Nah, dan selama 10 tahun secara efektif katak tebu tersebut dapat mengontrol populasi kumbang. Ya, jadi kataknya memangsa hama ya, jadi hamanya terkontrol dan tidak terlalu banyak menyebabkan kerugian bagi perkebunan tebu di Puerto Rico. Ya. Dan ini merupakan salah satu contoh yang jarang sebenarnya bagaimana manusia membawa suatu spesies yang tidak natural di lingkungannya gitu ya untuk mengontrol lingkungan tersebut. Ya. Nah, hal yang serupa kemudian dilakukan di tahun 1935 di mana 3.000 ekor katak tebu kemudian dibawa ke Queensland, Australia ya untuk mengatasi kumbang yang lain ya. Ini ada dua jenis kumbang berpunggung abu dan kumbang Frenchy. Ya. Nah, tetapi sayangnya tidak serupa dengan apa yang terjadi di Puerto Rico, di Australia malah menjadi masalah baru. Ya, kenapa? Karena kumbang dewasa itu ternyata yang dua jenis kumbang tadi itu menyerang pucuk tebu, bukan akarnya. Ya, jadi berbeda dengan kumbang yang di Puerto Rico. Ya, jadi ya tidak ada gunanya juga ya, karena katak tidak bisa terbang. Nah, kemudian ada perbedaan waktu aktif ya. Jadi larva kumbang aktifnya di siang hari, kataknya aktif di malam hari. Jadi pada saat larva tidak sempat dikonsumsi ya, keburu dewasa dan dewasa sudah di pucuk tebu begitu ya, sudah bukan di akar lagi. Nah, kemudian katak tebu ini ya, cane toad ini tidak menyukai tebu yang kering ya, yang terjadi karena suhu perkebunan yang tinggi di Australia. Nah, selain itu juga katak memiliki banyak pilihan pemangsa. Ini mangsa ya. Maaf ya, harusnya mangsa. Jadi katak ini memiliki banyak pilihan mangsa lain ya. Jadi tidak perlu harus memakan larva kumbang tadi ya. Dan akibatnya di sini populasi katak terus bertambah ya. Jadi dari tahun 1935 itu dibawa ke Australia sebanyak 3.000 ekor ya. Nah, saat ini itu sekarang populasinya sudah di atas 200 juta ya. Dan tadinya dibawa hanya ke satu negara bagian saja, Queensland ya, yang memiliki perkebunan tebu, sekarang sudah ada di hampir semua bagian di Australia ya. Anda bisa lihat petanya di sini ya, daerah-daerah yang memiliki populasi katak tebu paling banyak itu yang merahnya lebih lebih tua begitu ya. Ini Anda lihat ya, ini dekat dengan Queensland ya, memang besar ya, sampai ke atas ke Darwin dan seterusnya. Ini masih Queensland, enggak, ya sudah. Jadi kalau kita lihat dari populasi yang sedikit menjadi populasi yang banyak tersebar di hampir semua tempat di Australia, dan ini menjadi masalah baru ya, karena ini juga katak tebu tersebut juga ternyata beracun ya bagi manusia walaupun tidak mematikan.
Oke. Nah, di tahun 2011 ada suatu artikel yang diterbitkan untuk membuat suatu model yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini, gitu ya. Jadi yang mereka amati gitu ya, yang penelitian ini amati adalah bahwa populasi katak tebu itu tidak secara kontinu ada di setiap daerah ya, tetapi ada kelompok-kelompok yang terpisah. Sebenarnya dari peta ini juga Anda bisa melihat ya, jadi ada daerah-daerah yang masih putih gitu ya, tidak ada katak tebunya sama sekali, tapi kemudian mereka ada klaster-klaster begitu ya untuk di mana ada katak tebunya. Nah, di situ ya hampir setiap kelompok mempergunakan artificial water point ya. Jadi di Australia itu banyak artificial water point. Jadi seperti kolam waduk buatan begitu ya, yang digunakan untuk sebenarnya untuk pertanian ya, untuk ternak minum gitu ya. Itu dibangun oleh masyarakat dan pemerintah Australia ya, karena di tengah itu kan daerahnya kering sekali ya, padang gurun begitu. Nah di sini ternyata itu malah digunakan untuk tempat memulai invasi ya. Jadi dia mengumpulkan energi di katak-katak tersebut ya, mengumpulkan energi dan makanan dan minuman gitu ya di AWP tersebut, kemudian untuk seolah-olah mengumpulkan bekal gitu ya untuk melakukan perjalanan ke daerah lain ya, atau di sini disebutnya invasi. Nah, jadi kalau begitu salah satu solusi yang ditawarkan adalah melakukan proteksi ya, atau memagari ya. Tentu pagarnya tidak seperti ini ya, kalau seperti ini ya katak juga tetap bisa masuk ya. Yang diharapkan dapat membantu mengontrol populasi katak tebu tersebut ya. Jadi di sini dibuat model ya, di dalam artikel yang terbit tahun 2011 ini dibuat suatu model berdasarkan agent based modeling ya, yang membandingkan ya. Jadi ya seperti biasa ya, kan kita bisa melihat berbagai skenario ya, membandingkan antara kalau AWP itu tidak dipagari dengan apa yang terjadi kalau AWP-nya dipagari ya, baik semuanya atau sebagian. Ya, tentu saja selular automata juga bisa digunakan untuk memodelkan ya pergerakan katak tebu ini ya. Jadi digunakan matriks ya, selnya berisi apa? Ya berisi ada makanan ya, ada air ya, ada keberadaan katak beserta atributnya ya. Nanti atributnya kita lihat lebih jauh pada saat kita melihat model untuk ABM ya. Dan kemudian ada aturan transisi tentu saja ya. Kalau selular automata harus ada aturan transisinya yang menggambarkan relasi antara setiap sel dengan tetangganya. Ya, ini kita tidak bahas lebih jauh. Anda bisa pikirkan ini bagaimana ya mengemodelkan secara selular automata. Setelah nanti mungkin Anda melihat penjelasan yang lebih lanjut model untuk ABM-nya ya, untuk agent based modeling. Oke. Nah, bagaimana ABM-nya? Ya. Nah, jadi di sini lingkungan itu adalah matriks berukuran M kali N ya, yang kita sebut desert ya, karena itu berupa padang gurun. Dan setiap selnya itu memiliki atribut ya, atribut air, atau di sini ditulisnya moisture ya, kelembapan, dan makanan food ya. Ini bernilai di antara 0 dan 1 ya. Jadi sebenarnya mungkin rasio yang dilihat ya. Jadi modelnya seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat ya, ini yang ada kotak-kotak begini, ini adalah AWP gitu ya. Jadi AWP-nya sebenarnya yang hitam saja ya. Jadi itu menunjukkan airnya banyak sekali ya, hitam. Kemudian di sekitarnya tentu saja karena masih membuat kelembaban, itu dia juga punya air, mengandung air sekitarnya ya, lebih sedikit. Nanti sekitarnya lagi ada juga lebih sedikit lagi gitu ya. Jadi di sini ada AWP ya tadi, artificial water, itu P-nya ya. Ya itu ya, memiliki moisture yang terbesar gitu ya, jadi hitam ini ya. Tapi di sekitarnya juga ada moisture dengan jumlah yang lebih sedikit ya. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk matriks ya, jadi yang terbesarnya itu misalnya AWP-nya ini yang 0,4 begitu ya. Kemudian di sekitarnya nanti berkurang ya, jadi yang 0,2 ya. Di sini AWP-nya ini 1 ya, yang di tengah ya.
AWP-nya satu yang di tengah, kemudian di sekelilingnya ada yang 0,4 ya, kemudian berkurang lagi setengahnya menjadi 0,2 gitu ya, kemudian berkurang lagi akhirnya menjadi 0 begitu ya. Nah, jadi ini digambarkan seperti ini, di kalau Anda visualisasikan grafiknya ya. Ini harusnya 0 ya, ini salah nih kita ketik. Oke. Jadi itu lingkungannya ya. Kalau agennya bagaimana ya? Kalau tadi lingkungan, ini agennya ya, agennya katak tebu. Ya, jadi dia memiliki ada 4 keadaan ya. Setiap katak memiliki 4 keadaan. Yang pertama adalah energi ya. Jadi menggambarkan energi katak, dan seperti biasa ini kita lihatnya selalu rasio, jadi ada di antara 0,1. Kemudian water menggambarkan air yang dimiliki katak ya, di antara 0 sampai 1 juga ya. Kemudian ini available food, jadi ini makanan yang tersedia di sel di mana dia berada ya. Jadi kalau dia berada di suatu sel, nah available food ini menggambarkan banyaknya makanan yang tersedia di sel tersebut ya. Oke, kemudian ada available moisture ya, banyaknya makanan yang tersedia ya. Tadi banyaknya salah ya, ini harusnya banyaknya air ya. Available moisture ini harusnya banyaknya air. Oke. Nah, kemudian menginisialisasinya bagaimana ya? Jadi koloni katak ini dimulai dari batas timur ya, batas di sebelah timur ya, ada banyak tentu saja ya, ada satu kolom itu. Nah, itu ditentukan secara random mana yang memuat katak, mana yang tidak. Kemudian, nah ini berbeda dengan model-model yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ini populasi katak itu bisa berkurang bukan hanya kalau dia mati saja ya, tapi dia bisa bermigrasi ya. Jadi kalau misalnya di dalam suatu daerah ya, di matriks kita itu ternyata semua resource-nya, entah air, entah makanan sudah habis ya, dia pindah saja ke tempat lain ya, ngapain ada di situ terus ya. Jadi dia bermigrasi keluar dari matriks di batas barat. Jadi kalau misalnya dia sudah melewati batas barat tersebut, dia dianggap sudah bermigrasi dan dikeluarkan dari simulasi ya. Nah, tentu saja ya, di setiap langkah katak itu harus akan bergerak menuju air dan makanan yang terbesar ya, yang cadangan makanan dan airnya terbesar ya. Dan nanti Anda lihat ini hanya bisa dilakukan kalau kataknya masih memiliki energi ya. Kalau tidak ya dia mati. Oke. Nah, ini aturan perilakunya ada cukup banyak ya. Yang pertama ada konstanta yang merupakan batas kapan suatu katak mau makan atau tidak. Jadi kalau energinya katak lebih kecil daripada ini dan ada makanan di side-nya, ya dia akan makan ya. Ya, kalau sudah lebih ya sudah kenyang ya, tidak mau makan. Nah, pada saat makan dia dapat energi sebanyak ini ya. Nah, ini setiap katak nanti random ya. Jadi bilangan random yang lebih kecil dari suatu batas atas ya, dan juga lebih kecil dari banyak makanan yang ada di site tentu saja ya. Tidak mungkin lebih besar ya dapat makanan dari mana ya. Nah, tapi selain itu ada aturan juga bahwa energi katak tidak boleh melebihi 1 ya. Tadi ingat energi katak itu di antara 0 dan 1 ya. Jadi nanti pemilihan NMIT ini ada 3 syarat ya. Pertama, dia harus lebih kecil dari ya batas atasnya, harus lebih kecil dari banyaknya makanan yang ada di site, dan juga harus tidak boleh, kalau dijumlahkan ke energi yang sudah ada, tidak boleh melebihi 1 ya. Jadi syaratnya ada 3 ya. Anda pikirkan if dan else-nya bagaimana. Nah, pada saat makan dia juga dapat air ya, tetapi tidak sebanyak sebanyak yang ada energi, tidak sebanyak energi yang didapat begitu ya. Jadi mendapat air karena makanan juga memuat air dianggapnya. Jadi yang didapat adalah sebanyak fraction water dari MIT ya. Jadi kita menganggap bahwa di setiap makanan itu ada rasio ya, atau ada fraksi yang memuat airnya. Nah, ini nanti fraksi ini dikalikan dengan MIT ya, itu yang yang dianggap sebagai air yang dikonsumsi oleh katak pada saat dia makan. Tetapi syaratnya tetap sama juga ya, tidak boleh airnya melebihi 1 yang ada di dalam suatu katak. Nah, kalau katak berada di sumber air dan ingin minum, apa artinya ingin minum? Berarti dia energinya ada di bawah batas ya, jadi dia akan minum ya. Jadi seperti ini. Kalau ini katak akan mendapat air sebanyak amount drink ya.
AMT drink pada saat minum. Ya. Jadi tidak seperti AMT eat, ini random. Kalau ini sudah konstan ya, konstan. Ya Anda lihat hurufnya besar semua. Ini fix. Pokoknya setiap minum dapatnya segitu. Ya. Tetapi ini syaratnya lagi tidak boleh melebihi 1. Ya. Nah, jadi ini ya, kalau misalnya waternya ya lebih kecil dari would like drink, ya ini tadi would like it itu kalau energinya lebih kecil dari ini, nah kalau water lebih kecil dari ini berarti dia haus, ya. Nah, tapi kalau tidak ada di sumber air bagaimana? Ya, dia akan melompat. Ya, dia akan melompat menuju sumber air yang terdekat. Ya. Artinya apa? Air yang terbanyak, ya, yang memuat air yang terbanyak, ya. Ya, jadi yang Anda lihat di sini yang pertama dilihat adalah dia haus apa tidak dulu, ya. Jadi itu yang utama, ya, air itu lebih penting dari makanan. Jadi pertama dicek dulu apakah dia haus, ya. Jadi kalau waternya lebih kecil dari would like drink, dia akan mencari dan tidak berada di sumber air, ya kalau ada di sumber air ya langsung minum, ya langsung minum. Yang dilakukan adalah seperti ini ya, airnya bertambah sebanyak ini. Ya. Tapi kalau tidak ada di sumber air, dia harus loncat dulu, ya, loncat dulu ke yang ada sumber air, ya. Kemudian baru nanti terjadi proses minum dan seterusnya, ya. Nah, kalau misalnya ternyata waternya masih cukup gitu ya, dia katanya tidak haus, berarti kita harus cek apakah dia lapar atau tidak, ya. Kalau lapar, ya, dan kalau lapar, nah harus dilihat ada makanan tidak ya. Kalau ada makanan ya dia langsung makan, ya. Yang terjadi yang ini kan, ya. Tapi kalau di site itu tidak ada makanan, yang terjadi adalah dia cari sel tetangga yang tidak memuat katak lain dan memuat makanan terbesar. Jadi sama seperti tadi ya. Tadi juga kalau pingin haus, ya haus, pingin minum tetapi tidak ada airnya di site tersebut, dia akan loncat ke sel tetangga yang tidak memuat katak lain dan memuat air yang terbesar, ya. Ini juga sama untuk makanan. Oke. Nah, kalau misalnya dia tidak haus, tidak lapar juga, ya dia akan secara random saja ya melompat ke sel tetangga, ya, ada peluangnya. Oke, ya. Nah, terus ya kalau dia melakukan segala sesuatu, ya makhluk hidup melakukan segala sesuatu, dia akan butuh energi ya. Jadi pada saat dia melompat, dia akan mengeluarkan energi sebanyak ini ya. Ini Anda lihat konstanta juga ya, jadi bukan yang random. Nah, kemudian katak juga menggunakan energi untuk duduk ya. Kalau dia istirahat ya tetap ada energinya ya. Tapi hanya sedikit ya, 50% dari energi untuk melompat. Ya. Nah, selain menggunakan energi, dia juga menggunakan air ya. Jadi kedua-duanya digunakan untuk bergerak begitu ya. Jadi pada saat melompat dia akan menggunakan air sebanyak ini, tapi hanya kalau melompat ke daerah kering. Ya, kalau dia tidak kalau melompatnya ke daerah yang ada airnya tidak ya. Oke. Nah, kalau duduk di daerah kering digunakan juga air ya, 50% ya. Oke. Itu aturan perilakunya. Ya, semuanya harus Anda pikirkan bagaimana ini menerjemahkan menjadi algoritma. Ya. Dan ini yang terakhir adalah katak yang melewati batas barat dianggap apa? Dianggap sudah bermigrasi dan keluar dari dikeluarkan dari animasi, dari simulasi, maaf ya, dan dari animasi juga tentu saja ya. Jadi dikeluarkan ya. Jadi harus dikurangi jumlah kata keseluruhannya. Oke. Ya. Kondisi awalnya seperti ini tadi ya. Jadi awalnya katak ditempatkan secara random di batas timur ya. Nah, ini masing-masing ada AWP ya. Ada AWP ya. Kemudian ini ada batas bawah, ada batas atas ya. Nah, ini yang batas barat yang nanti kalau misalnya katak udah melompat ke sini, ini dia dianggap bermigrasi, tapi tidak boleh ya melewati batas utara dan selatan, enggak ya. Jadi bermigrasi hanya melewati batas barat. Ya. Nah, kemudian kita punya langkah-langkah utamanya ya. Sebentar. Oh, ini ada yang jadi modelnya ada yang ada yang dipagari, ada yang tidak. Ya, ini dipagari ya. AWP yang dipagari,
ini tidak ya. Nah ini saya kira ini hanya ini saja ya, yang dipagari ada putihnya begitu ya. Kalau ini kan hitam tidak ya. Nah ini juga dipagari. Oke. Nah langkah-langkah utamanya gitu ya, ini yang disebut simulation driver. Jadi ini dilakukan setiap iterasi ya. Dibagi menjadi beberapa fase ya. Dalam hal ini ada 3 fase ya. Jadi fasenya 0 itu adalah inisialisasi ya. Yang pertama adalah kita menempatkan katak secara random di start border cell ya. Start border itu adalah border sebelah timur ya. Oke. Nah kemudian kita membuat AWP dan AWP yang berpagar ya. Kita membuat AWP dan AWP yang berpagar secara random ya. Nah ini karena simulasinya dibangkitkan saja ya. Nah kalau misalnya kita sudah punya peta daerahnya, mana AWP-nya gitu ya. Nah itu nanti bisa langsung ditaruh saja ke matriks kita ya. AWP-nya ada di mana, nanti tinggal dilakukan beberapa skenario. Oh kalau AWP yang ini dipagari, kalau tidak ya, kalau semuanya dipagari, kalau sebagian dipagari, itu apa yang terjadi bisa ya. Nah ini kalau sudah selesai inisialisasi, pindah ke fase 1 ya. Oke. Nah kemudian fase 1 yang dilakukan adalah konsumsi ya. Konsumsi makan dan minum ya. Nah ini jadi ini di sini ada fungsi atau prosedur makan dan minum ya, yang harus Anda pikirkan bagaimana ya. Karena kalau pada saat makan berarti energi bertambah ya, tapi di sel lingkungannya makanan berkurang ya. Itu kalau di selnya ada makanan. Kalau di sel tidak ada makanan kan harus lihat tetangganya ya, mana yang tidak ada katak lain ya, tapi ada makanan terbesar, dia akan loncat ke sana gitu ya. Kalau baru kemudian dan seterusnya bisa dilakukan ya. Jadi kemudian di sini makan dan minum kemudian diupdate kedua ya. Nah jadi yang tadi saya sebutkan pergerakannya dilakukan di phase 2 ya. Jadi kalau di sini makan dan minum ya, kalau tidak ada yang bisa dimakan dan minum gimana ya, tidak makan dan minum ya. Jadi kita cek semua agen ya, kita iterasi untuk semua agen gitu ya. Oh ada makanan ya dia makan, dan dia perlu makan, dia lapar, dia makan ya. Cek lagi agen lain, oh dia haus, ada air tidak situ, ada air, minum ya. Nah nanti yang lain-lainnya oh nggak ada ya, itu dilakukan di sini ya, di fase 2 ya. Apa yang terjadi? Bergerak ya. Bergerak itu ada 2 kemungkinan ya, 3 kemungkinan ya. Pertama adalah prioritas pertama haus, tidak ada minuman, tidak ada air, dia pindah ya. Kemungkinan kedua dia lapar, tidak ada makanan, dia pindah ya. Kalau dia tidak lapar dan tidak haus ya loncat saja ya secara random dengan peluang tertentu. Oke ya. Nah tapi karena tadi ada peluang tertentunya itu ya, bisa jadi juga dia memutuskan untuk tidak loncat ke tetangga ya. Kan ada peluang untuk bergerak, kalau misalnya dia kenyang gitu ya, ada peluang untuk bergerak, ada tidak juga ya. Jadi bisa jadi dia sudah kenyang, jadi dia diem saja gitu di satu tempat, itu masih memungkinkan ya. Kalau sudah diputuskan berarti masuk ke fase 3. Nah ini kita menyelesaikan cycle 1 iterasi ya. Jadi apa yang mati dan bermigrasi dikeluarkan dari simulasi ya. Nah ini yang mati kita belum tahu gimana caranya mati ya, nanti kita lihat ya. Pasti berkaitan dengan apa? Energi dan air yang dimiliki oleh oleh katak tersebut ya. Kalau energi di bawah suatu batas ya, batas minimum gitu ya dari energi yang dimiliki atau air gitu ya, pasti dia akan mati. Kemudian kalau misalnya sudah tidak ada lagi katak ya, semuanya sudah bermigrasi atau sudah mati ya, diselesaikan saja ya. Buat apa diteruskan, kan tidak ada yang dijalankan ya. Kalau masih ada, balik lagi ke 1 bukan 0 ya, karena 0 itu inisialisasi. Oke ya, jadi ini langkah-langkah utamanya, dan Anda lihat di sini setiap langkahnya dibagi menjadi maksudnya ada fungsi atau prosedur lagi di dalam setiap fase. Oke ya, ini fasenya ya. Jadi konsumsi ya. Jadi apa yang dilakukan di sini adalah setiap agen
ya. Jadi kita punya toad ya, agennya itu akan mengeksekusi fungsi ini ya, atau prosedur ini ya. Toad may drink, toad may eat ya, tergantung ketersediaannya ya. Makanya disebut may ya, tidak toad eat gitu ya, karena bisa jadi tidak makan juga ya. Tergantung apa, lapar atau tidak, haus atau tidak, ada atau tidak makanannya, ada atau tidak apa namanya, airnya ya. Nah, coba nanti Anda pikirkan nih algoritmanya harusnya seperti apa ya untuk fungsi atau untuk prosedur ini. Ya. Nah, setelah selesai dilakukan ini, kan harus diupdate ya. Sel-sel di lingkungannya harus diupdate ya, karena mungkin sudah dikonsumsi baik makanan maupun airnya ya. Jadi ada 3 fungsi yang ada di sini ya. Jadi harus diupdate food dan water ya, yang ada di dalam di dalam sel lingkungan ya. Setelah itu selesai, pindah ke fase 2 ya. Fase kedua tentu saja di sini hanya ada satu fungsi, yaitu toad move ya, jadi pergerakan dari toad ya. Tadi ada 3 ya, if then else lagi ya, if then else, if else lagi ya. Jadi kita punya apa, ya tadi ya, antara prioritas pertama dicek dulu apakah haus atau tidak ya. Kalau tidak haus, dicek apakah lapar atau tidak. Kalau tidak dua-duanya, dicek tidak dicek ya, dibangkitkan suatu random number untuk menentukan apakah dia akan pindah atau tidak. Oke, langsung pindah ke fase 3 ya. Nah, ini setiap agen, nah ini harusnya totur besar ya, untuk mengeksekusi apa ini, change counts ya. Jadi yang tadi ya, yang bermigrasi, yang mati dikeluarkan ya. Jadi ini counting ya, counting ya. Kemudian cek ya, ini masih positif atau tidak, banyaknya kataknya. Kalau sudah 0 ya sudah terminate ya, selesai. Tapi kalau tidak ya, balik lagi ke fase 1 ya, balik lagi ke fase 1. Nah, jadi itu langkah-langkahnya ya. Nah, setiap prosedur dan fungsi ini coba Anda pikirkan bagaimana algoritmanya masing-masing ya, supaya nanti bisa Anda bisa mencoba untuk mengcoding secara lengkap ya, walaupun kita tidak akan memasukkan itu ke dalam komponen penilaian. Tapi kalau mau Anda belajar lebih jauh ya boleh saja ya mencoba mengcoding. Oke. Jadi ini hasil simulasinya ya. Di awal Anda lihat ya, katak-kataknya ya, dari yang tadinya hanya di batas timur sudah mulai bergerak ya, berpindah kolom ya. Ini juga sudah mulai bergerak, dan Anda lihat di sini, karena di sini ada AWP ya, dia akan mendekat ke sini ya. Ya, ini juga mendekat ke AWP-nya ya. Nah, di sini ada yang dipagari ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, makin lama makin mendekat ya. Nah, ini sudah masuk ya, ini kan masuk ke AWP-nya ya. Dan Anda lihat di sini tadinya ini makanannya penuh semua ya, makanan ya. Tapi kemudian karena sudah ditempati katak, ini makin berkurang ya. Jadi abu-abunya sudah menjadi lebih mudah ini ya, makanan-makanannya ya. Anda lihat ya, semakin bergerak kataknya ya, semakin bergerak ini juga ya, makanannya juga sudah dikonsumsi banyak ya. Anda lihat ini ada AWP yang dipagari kan ini ya. Nah, ini kan tidak bisa masuk ke dalamnya, dia akhirnya kemana, ke sini ya. Akhirnya yang ke arah ke sininya yang banyak dikunjungi oleh katak ya. Ini Anda lihat makanannya sudah makin habis ya. Ya, karena makanan sudah habis di situ ya, dia bermigrasi ya, kan butuh makanan terus ya. Anda lihat ya. Nah, ini ya sudah nggak ada ya, nggak ya, mungkin sedikit sekali makanannya ya, sudah pindah ke sini ya. Oke ya, dan seterusnya ya, sampai Anda lihat di sini tadi mana kataknya itu hanya tinggal sedikit ya.
Entah karena mati ya, kalau yang di sini mungkin pada mati ya karena tidak ada sumber makanan lagi. Atau ya kalau sudah yang ini ya ini migrasi aja ya, dia keluar dari pandangan simulasi kita ya. Ini Anda lihat tinggal 2 kataknya ya. Nah, ini sudah habis, berhenti ya. Nah, ini hasil simulasi yang dilakukan di paper tersebut ya. Jadi tanpa pagar katanya di ini 300 iterasi, 100 simulasi ya. Jadi iterasinya 300 kali, kemudian dilakukan 100 simulasi, kemudian diambil rata-rata itu 36,6 dari 50 katak bermigrasi. Ya, jadi cukup banyak yang bermigrasi. Nah, kemudian ada sebanyak ini yang mati ya. Tapi kalau misalnya semuanya dipagari ya, ini hampir semua katak mati ya. Hampir semua katak mati. Ya. Jadi menurut simulasinya ya cukup efektif ya pemagaran dari AWP tersebut. Ya, tentu saja perlu dilihat secara faktual gitu ya. Kalau itu dilakukan, apa betul akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Oke, saya kira itu saja materi video kita pada hari ini, yaitu tentang agent based modeling atau pemodelan berdasarkan agen yang kita terapkan pada model pergerakan katak ya, yang bergerak untuk mencari sumber makanan dan sumber air. Oke, saya harap apa yang sudah Anda pelajari ya, baik melalui video-video yang sudah diberikan atau melalui diskusi kita di kelas, itu bisa memberikan sesuatu yang pengetahuan baru untuk Anda dan juga bisa Anda terapkan untuk masalah-masalah yang akan Anda hadapi selanjutnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tentu saja saya tidak bisa bilang sampai berjumpa di video berikutnya. Tapi mungkin ada video-video dari mata kuliah lain yang bisa Anda lihat di channel ini. Terima kasih. Semoga kita selalu dianugerahi kesehatan.